Bro and sis, dimanapun Anda berada, mari saat ini kita satukan hati kita angkat pujian bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita yakin Tuhan hadir, karena kita yakin Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tempat ini. Biarlah hari ini adalah harinya Tuhan bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, hey, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bro and sis, kita angkat sekali lagi pujian dengan segenap hati kita. Karena kita yakin Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberikan Roh Kudusnya pada kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, hey, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Dengan segenap hati kita katakan, nyata kuasanya. Shalom Bro and sis semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam acara CFN Online Yogyakarta. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa dan berkumpul bersama di dalam kondisi sehat. Mari Bro and sis, sebelum kita memberikan pujian dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita mau teriakan yel-yel untuk menjadikan semangat kita. Kita teriakan yel-yel CFM bersama-sama, oke? CFM! We are the shepherd. CFM! We are the shepherd. CFM! All His glory! Bro and sis, di saat yang indah ini, saya mau ajak bro and sis semua untuk coba tinggalkan sejenak segala kesibukan kita sepanjang hari ini. Kita siapkan hati kita arahkan hati kita pada Tuhan. Karena kita yakin Tuhan hadir, Tuhan nyata. Mari bro and sis semua, saya mau ajak untuk pejamkan mata sebentar, tundukkan kepala, dan siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita yang sungguh-sungguh dahsyat. Mari kita buka acara ini dengan doa pembuka.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kerinduan kepada kami anak-anak-Mu untuk mengikuti acara online ini. Bapa, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan, untuk boleh berkami bersekutu, menyanyi dan memuji Engkau. Ya Bapa, berkatilah seluruh acara pada online kali ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga semua acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ini semua ya Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo ibu-ibu, sambil nunggu yang lainnya, yuk kita main tiktokan. Ayo, ngerti toh tiktokan? Ngerti ya. Tunggu yang lagi viral. Terserah. Iya ngerti aku. Terserah. Coba ya. Silakan ya. Gampang banget. Ayo dhewe ojo kalah karo sing muda-muda gitu ya. Awake dhewe iki kudu sip. Ayo gampang tiroknya aku ya. Ikuti saya. Ayo. Siap ya tangannya dan badannya jangan bergoyang. Oke? Oke. Dengerin musiknya. Goyang Bu Petrun. Ya, bagus. Bu Petro itu piye toh? Kok mau salah terus ngono lho? Bingung nih yu. Lah kok apa pernah mainan TikTokan ngono lho jenengan ha? Lah yu mek TikTokan. Lah kerja rumah tangga nang omahku lho. Ora tau rampung-rampung, antri ya kerjaane. Mosok. Apa Pak Petro tuh nggak pernah bantu toh Bu Katanya sudah pernah ikut Priska. Katanya sudah pulih. Itu kan ya awal-awal saja. Ya dulu awal-awal itu wah ya bagus perhatian sama keluarga. Lah sekarang kok itu ya sekarang punya usaha baru. Jadi lali karo wektu. Usahanya apa toh Bu? Penasaran usaha apa kuwi lho? Kena lele. Apa Bu? Angkat lele. Ya aja Bu Petro iki sukae ngelus-ngelus lelene Pak Petro. Ya, apaan sih? Ya ra. Ya nek cocolan lele tak ngasih ngelus-ngelus to. Halah yuk, ngelus-ngelus. Halah. Lah kalau kamu ya itu tuh langsung tidur. Terus ngorok gue ya. Wes lali. Ternyata Pak Petro ki ngorok. Usahanya Pak Petro. Usaha baru sing nyebeli. Usaha baru. Ngomongin suami-suami itu ya. Oke, Bu Ibu, mumpung kita kumpul di sini. Nih loh, tak tunjukin bapak teman-teman. Apa? Bagus. Wes pokoknya tonton aja ya. Mari kita saksikan bersama-sama tim pujian CFM Jogja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu. Tidak ada kata lain selain terima kasih atas segala yang telah kau berikan kepada kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, di saat yang indah ini,
Kami mau angkat pujian penyembahan kepadamu. Karena kami yakin kuasa-Mu hadir di tempat ini. Kuasa-Mu menyelimuti hidup kami. Dan kuasa-Mu yang begitu besar mendatangkan kebaikan di segala aspek hidup kami. Inilah Bapa seruan hati kami kepadamu. Inilah Bapa pujian penyembahan hati kami dari yang terdalam kepadamu. Terimalah Bapa dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Inilah seruan hati kami, inilah iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Karena kami yakin kami hanya punya Kau Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Terima kasih. Terima kasih. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah pada Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari hati kami yang terdalam Bapa, kami percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bagus loh tadi, keren toh pujiannya. Tenang serius api. Jadi kangen toh. Apa yang disik kan lu? Apa? Kan Oh iya, sek. Ini. Yuk gareng kok cemberut wae. Kenapa toh yuk? Lah ya gini, sebenarnya kalau tentang pujian, tentang pelayanan kan harusnya sukacita tuh. Iya, Ya bisa sukacita. Nah, tapi aku malah sedih. Lah, Aja kalau pelayanan tentang pelayanan. Lah apa itu? Mbak cerita sini toh. Ya toh. Kabeh iki aja dipendem ya. Mbok kene cerita ditokke kabeh sak kabeh jenengan iku lega ngono lho. Gini loh, Jeng, gini loh. Piye? Suamiku tuh sekarang sibuk
piye ta aku sebagai istri, Cek? Lho iya toh? Lah iya. Lah ya bagus toh pelayanan ki. Iya pelayanan kan bagus. Pelayanan gitu loh ya. Bagus sih, bagus. Pelayanan kok. Tapi kalau pelayanannya kebangetan ya jadi nggak bagus. Masa pelayanan di sana sini, tapi istri sama anaknya dilupain. Jangan kasih waktu. Kita Banyak contoh, Bebe. Sudah sudah diomongin sama Kang Gareng belum yuk? Lah ya belum itu lah. Gimana? Aku belum sempat. Belum gimana? Lah gimana bisa sempat? Mau dia aja sampai begitu sampai di rumah jelek belum ketemu sama aku sama anak-anak. Dia langsung megang handphone. Dia langsung buka handphonenya tuh sana sini dia ngecek. Grupnya tuh banyak. Ya berapa ya? Lah dia tuh ikut satu komunitas saja. Grupnya selesai. Ya Allah, Banyak. Grup selesai. Iya, bayangnya selesai. grup apa baik? Nah, contohnya dia itu memang grup goes. Grup goes itu ada grup papi-papi ganteng. Grup sepeda lempengan. Grup sepeda kawanan. Grup sepeda jantan. Mbok kayak Ana grup papi ganteng barang lah. Nah, ilah nek ana grup papi ganteng ngono. Lah mbok aku ki melu dilebokne. Grup papi ganteng. Sek cilik ya. Aku kok dadi curiga. Apa Curiga, kok terus terang curiga. Delek DN ki senengane Apa? kepoin HP-ne bojone. Ya ora ta? Ya ora. Ya enggak itu. Lah kok iso ngerti nek ana grup papi nang. Jadi gini loh ceritanya, kalau pas malam hari, Ngapa nek iya dong, Apa aku jadi penasaran ya. Makan Gareng sudah tidur, sudah Oh, dia tidur. pakai. Saya ambil handphonenya. Oh. Apa Jen? Gue tuh belanja, mau online shop biasa. Oh, Ya, aku buka handphonenya, mau online shop. Lah kok tapi malah aku yang jadi kaget. Lah wong handphone itu isinya tak buka, malah isinya notifikasi pelayanan dari temen-temen neng. Lah tambah sebel neng aku bilang. Aduh, masih sangat lah. Piye toh? Ayo Ibu. Sebelum kita ambil ini, jangan lupa ini toh. Pakai hand sanitizer. Betul, ternis betul. Iki kok kayak biasa kok gak luntur kabeh iki. Iki lho. Ibu dipun kedapi pun. Pici-pici. Aku njaluk lemete wae sing dawa. Dicipi. Aku yo kepengen ngombe aja. Aku kok tutuk kok ngelak Ini aja. Iki kok nek. Ayo seneng yuk. Yo. Sapa sing gelem teh meneh? Sapa sing gelem teh? Sing gelem teh sapa? Ada telepon lho. Sing lagi lalu. Kok ana? Telepon pinter. Ana telepon bareng ya? Miss, enak ya Miss? Enak toh? Ini ya. Enak toh? Minum ya. Dicipik. Seger teh. Enak toh? Yes, enak ya. Piye. Piye. Kok lanjut mereka? Tadi pada ngobrolin apa toh? Seru banget loh. Biasa. Iya, rame loh. Ngobrolin suami. Apa yuk? Ngomong suami. Kita nih ya. Suami apa? Ngobrolin suami-suami. Ternyata ngajar apa ngobrolin suami-suami kita asik banget loh. Piye. Lagi apa dhewe iki kan garwa to. Garwa ngono lho, ngerti ra? Apa dhewe ngerti niki megar ngono lho. Njuk sing njero ki dawa. Nah ya kalau ceritanya sukacita sih asik. Gitu ya? Ini loh kayak Bubako. Tapi yang seneng banget dia di rumah. Suaminya jadi terus suaminya di rumah terus beda terus seneng piye ta ibu-ibu
iki lho. Lah Bagong ki wonge keset minta ampun kok. Lah, Masa kok lah piye? pinginnya bekerja. Salah. Enggak pernah kerja malah pinginnya kaya. Enggak mau kerja. Masa enggak mungkin Hobinya cuma berayar terus. Kayak marahin nonton tuh kayak gitu. Marah emosi. Rasanya pengen tak cukup loh. Loh, kayak dia pakai nih. Loh, Dek, kapan itu si Dek Bagong itu kan ya bikin angkringan toh? Terus juga jualan mangga loh. Iya, itu Mami loh yang cerita. Bener toh, Bu Ya Dek? bener Yus. Oh. Tapi kan buka angkringan itu yang bikin semangat kan ya Romo Semar, Kang Bagong sama Kang Petro toh. Rame-rame itu. Lah, Terus? Iya. Lah pas buka jualan mangga itu loh ya. Lah itu mangganya mah dimakan sendiri ya. Banget itu. Ya bisa hari loh yuk. Bisa dikuasai. Racunan itu. Sembuh setor apa itu nggak tahu. Sampai anak-anak mau ke kamar mandi harus ke pom bensin kok. Ya Nah gitu masih mending suamiku loh Kang Gareng. Kok kasihan banget toh kamu, Dek? Iya, kok cuma Sakno ya ternyata ya. Yo. Ternyata ya. Iya. Tak pikir Pak Bagong ki apik. Paling penak. Tapi sebelum kesini tadi loh, sebelum saya kesini, Iya. Kang Bagong itu pergi ke tempatnya Romo Semar loh. Oh, iya? Nggak tahu ngobrolin apa ya mereka ya? Aku udah penasaran nih. Nggak ngobrolin apa ya sih? Pet, Gong, sore-sore gini enaknya ngapain ya? Bingung aku. Jam segini kerjaan udah selesai semua, mau ngapain coba? Kenapa? Kalau aku ya enaknya ngelamun kan. Ngelamun sambil berkaya. Kayak apa ya? Kayak apa? Aku ngayal dapat duit 100 juta. Buat apa itu? Kawin lagi ya? Wah, enak aja. Bangga. Wong istri satu aja gak habis-habis, mau nambah satu. Tenang nih, Iya, 100 juta lah. tuh banyak loh. Ya. Nah, kalau nggak kawin lagi terus duitnya buat apa? Mau tak sumbangin ke panti asuhan kan? Weh, hebat ini. Tenang. Biar mukanya jelek, tapi hatinya mulia. Ya jelas, jelek. Nah, terus buat kamu sama keluargamu apa kalau disumbangin semua? Ya gampang kan? Ya berkaya lagi dapat 100 juta. Weh, cerdas. Biar jelek tapi cerdas. Aneh Kang Gareng mau berhayal apa? Oh, kalau aku itu tanah sebelah rumah itu mau tak beli. Duit. Bikin ladang. Kan dapat 100 juta. Iya, Nah, aku duit. bikin ladang, tanami tanaman organik kualitas tinggi. Dijual harganya mahal. Mahal. Bisnis, bro. Hebat kamu Kang Gareng, hebat. Iya. Hebat ya. Mahal ya Kang ya? Nah, kalau kamu Gong, Kalau aku ya, aku tuh pengen benahi rumah itu loh. nah, Rumah tak jadiin rumah makan. lu, Jadi orang pada makan sambil lihat pemandangan. lu pemadangan, Pemandangan kan, bukan pemadam kebakaran. pemadangan tempat madang. Oh iya iya, benar. Itu kan. Oh iya. Iya. Kalau kamu, Bang, Aku pengen pokoknya bikin peternakan ayam di belakang rumah kita. Kan sekarang usaha ternak ayam tuh bisnis yang menjanjikan. Dagingnya harganya tinggi, telurnya juga. Ya, akhirnya nggak percaya, tanya sama saudara kita itu loh yang rumahnya di sono.
Siapa yang ketua CSM ini. Oh, Mau berguru sama dia. Iya. Siapa tuh Kang? Ada, pokoknya nanti kasih tahu. Iya. Usahanya tuh ternak ayam. Aku pengen seperti dia. tapi kamu harus hati-hati, Pak. Gimana, Jaga kenapa? ayam-ayammu itu supaya nggak masuk ladangku. Loh, ya itu urusanmu toh. Itu kan ladang-ladangmu. Yang bikin tembok ya kamu. Nih aku kan ngasih tahu ayamku, jangan masuk ke ladangnya Gareng. Ya nggak bisa. Gimana ngomongnya saya? Lah kok malah aku yang repot? Kan itu ayammu, Pak. Ya benar loh Kang. Selain itu, kalau peternakan tuh juga harus higienis. Terus kalau misalkan baunya ke rumah makanku gimana? Ya semua pada kabur Kang. Kamu tuh nggak ngerti, Popi. Dari dulu yang namanya ayam tuh yang bau. Sudah wajar itu. Orang nggak ada yang ngasih deodoran. Kalau nggak mau bau ya jangan bikin rumah makan di dekat kandang ayamku. Ya tapi kan aku duluan Kang yang bikin rumah makan. Loh, tapi kan aku juga berhak bikin peternakan. Loh, Kamu kamu- kan anak yang paling kecil, aku kan yang gede. Loh, itu namanya egois kamu. Kamu kok gitu toh Kang? Anaknya dulu ya kamu. Nggak bisa Ini kayak kan gitu. usahaku sendiri. Ngapain kalian ikut campur? Hah? Ini kok kalian malah jadi ribut Itu itu ada loh. apa toh? Rawa membaca koran jadi nggak kontrasepsi. Lah, kok kontrasepsi Romo? Bila apa? Kontradiksi. Gua malah kontradiksi. Konstipasi. Wah wis. Konsentrasi. Oh, maksud Romo ya itu konspirasi. Kamu ngomong. Ini ada apa toh? Kami kan punya usaha, saya punya ladang. Hmm. Bagong punya rumah makan. Ya Si mau. Petro punya peternakan ayam. Bagus. Nah, kami tuh khawatir kalau ayamnya si Petro itu ganggu ladang saya dan baunya ganggu rumah makannya Bagong mau. Oh, Tapi kan aku juga berhak mau punya usaha sendiri sesuai keinginanku. sudah. Kalian ini kan keluarga, sesama saudara. Semua pasti ada solusinya. Gimana gimana? Nah, ini tuh kayak kamu, Tro. Ya, Kamu mau. kalau bikin peternakan ayam itu kan juga harus jauh dari pemukiman. Dengerin. Ada aturannya ya, Mo? Nah, iya, harus jauh dari pemukiman, aman untuk lingkungan, sesuai aturan yang berlaku. Apalagi sekarang kan zaman sudah maju, teknologi sudah tinggi. Kamu bisa bikin peternakan ayam yang modern. Ya. Itu kalau mau belajar sama Bro Catur, itu sudah malang melintang di peternakan ayam. Nah itu, Mo. Tadi saya udah tak jelasin ke mereka ini. Saya itu berguru sama Bro Catur itu tadi. Ya, itu ada solusinya. Kalau kalian bekerja sama itu malah bisa menguntungkan loh. Nah ini kan Petro sama Gareng malah bisa jadi supplier rumah makannya Bagong tuh. Bener juga ya Mo. Aku jual ayam ke dia ya? Iya. Jual telur ya ke dia ya? Bener juga. Jadi saya dapat lebih murah, lebih higienis, lebih fresh. Iya. Iya, iya. Oh, iya, benar. Ya, Jadi Mo. intinya kalian sebagai keluarga itu harus bisa bekerja sama, bisa saling membantu seperti yang sudah diajarkan oleh CFM itu loh. Apa? Together we are stronger. Oh, artinya apa ya? Ya, dengan bersama-sama kita bisa jadi lebih kuat. Oh, iya. Ya, Mas, saya sekarang ngerti, mau saya sadar kok. Ternyata tadi saya egois. Ya. Dong, Gareng, Ya. aku minta maaf ya, aku yang salah. Ya, Kang. Ya. Jangan diulangi lagi ya, Kang. Ya. Kalau gini kan enak. Ya. BTW, kok kalian punya usaha ladang, punya peternakan ayam, punya rumah makan? Kok sejak kapan itu kok Romo malah nggak tahu? Kan cuma khayalan. How you like that? You gon' like that? Miss Cindy. Ngocok iki ya. Nah, kocok. Ya, ya, ya. Ayo, yang mau dapet. Coba aja, semoga
kekinian itu loh, sepeda kekinian itu loh yang dilipet. Kan buat naik sepeda sama gengnya. Wah, cuma doles ya. Iya. Sepeda. Setak. Ya piye lu? Mbok kalian ikuti sambil diri ngono lho ya. Yo. Piye? Arisan iki piro to? Iya to? Aku tadi praktek kalau kalian kabeh coba tahu. Mbok mesti di jenengan ki ya ben mikir ngono lho. Ya to? Piye to? Lah iki arep tuku laptop. Ya ra? Arep tuku sepeda sing dilipet ki yo. Mbok iki yo sadar ngono lho. Lah kan butuh Lah ya beda iki piro? Wes. Sekarang kita kocok dulu. Ya. Siapa yang mau ngambil? Ayo sama-sama gini. Soalnya toh, saya tak kandani sik ya. Apa meneh? Nek aku toh, sik jikuk toh. Biasanya aku sing entuk. Lah iya ta, ya ra. Coba delok iki ta. Hah? Iki kan wis komplit ngene lho. Nek jikuk iki kebetulan sing aku sing entuk. Delok. Tanda piro aku sing entuk semoga aku lah. Siapa yang mau dapat semoga ya. Terus kan ya kudu tak ada sik iki aku iki fair lho. Ya aku iki fair. Ya. Wes aku tak merem cepet. Satu ya. Satu yuk. Coba dari aku. Satu. Kasihkan ke mesin nih. Oke. Ibu siapa ya sing seneng? Siapa ya? Ya. Ayo. Tebak. Siapa yang dapat? Tebak. Yang dapat arisan kali ini, misi diumumkan. Yang dapat adalah Bu Ibu-ibu, saya ini kami sampung ke arisan awake dhewe. Ya ra, awake dhewe sampung. Aku bener seneng. Awake dhewe kabeh bener seneng Bu Bagong ya. Seneng sangat ya. Amin. Selamat ya. Nggih, matur nuwun Nah, sadurunge awake dhewe bali saiki to. Piye? Kepengin nonton rak sing apik-apik. Apa ya? Biasanya apik banget. Piye? Nek ngerti sesrit Linda Bala. Oh iya. Sekondi, sekolah Surabaya ta. Iya. Awake dhewe nonton besok ya. Mari kita semua saksikan Linda Bala dari Surabaya. Shalom bro and sis, terutama para sister sekalian. Kita yel-yel dulu ya. Wanita berhikmat? Wow. Engkau dahsyat? Yes. Engkau ajaib? Yes. Puji Tuhan, tadi kita sudah melihat acara curhat-curhatan yang sangat asik, sangat renyah, betul-betul khas wanita gitu ya. Kalau kita lihat, itulah problematika yang seringkali kita hadapi. Dan tidak kita pungkiri, kita wanita itu butuh wadah. Kita wanita itu kadang butuh tempat curhat. Kadang kita sudah tahu solusinya, tapi pada saat kita bercerita, terus ada teman yang menguatkan, sudahlah, tenanglah, doalah. Itu aja kita sudah, gitu ya, menjadi seorang wanita tuh menjadi, oh iya ya, ada yang meneguhkan. Nah, saya mau mengingatkan, supaya kita betul-betul bisa menjadi wanitanya Allah, kita hendaknya bisa curhat di tempat yang benar.
curhat dengan teman-teman yang benar, sehingga apa yang kita perkatakan, saling supportnya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan lagi apa kata dunia. Ya, sekarang kan ada banyak meme lucu gitu ya, yang tulisannya hati-hati kalau curhat, nanti ngomongnya ubi jadinya kolak gitu ya. Nah, tapi kita percaya kalau kita bersama dengan teman-teman, terutama dalam komunitas yang sudah punya value yang sama, kita sama-sama alumni camp, kita bisa saling menguatkan. Kalau dari ayat kitab suci, kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 16, yang mendasari supaya kalau kita saling bercerita, itu kiranya kita boleh saling menegur, boleh saling mengingatkan, boleh saling menguatkan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kolose 3:16 saya bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi-nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi di situ dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus biarlah diam di antara kita pada saat kita saling curhat, saling bercakap-cakap. Nah, kalau kita lihat tadi setiap dari kita dan juga seperti yang diungkapkan Romo Effendi di minggu lalu pada saat para pria yang bercerita, memang setiap rumah tangga itu punya problematika. Tapi alangkah indahnya bila kita tidak membanding-bandingkan pasangan, karena pada dasarnya setiap orang itu tidak suka dibandingkan. Betul enggak, ibu-ibu? Pada saat seperti itu, misalnya kita membandingkan suami, itu berarti satu bentuk respect. Satu bentuk bahwa kita tidak respect kepada suami. Cara kita untuk bisa menghormati suami adalah dengan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan melalui sosok suami kita itu. Daripada kita sibuk ngerumpi yang tidak jelas, daripada kita sibuk ngomongin hal-hal yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan, akan lebih baiknya kita juga bisa mengkomunikasikan langsung kepada suami. Apa yang menjadi kebutuhan seorang istri, diingatkan lagi. Di camp, mereka juga sudah belajar kok tentang apa yang menjadi kebutuhan seorang istri. Dan ibu-ibu juga tahu fungsi ibu-ibu sebagai penolong yang sepadan, yang membawa hatinya Allah, yang membawa nafasnya Allah, yang membawa perkataannya Allah dengan lemah lembut. Maka komunikasikan itu dengan membawa hatinya Allah, membawa hidupnya Allah. Apa yang ingin suami ibu-ibu lakukan, ibu-ibu butuh ditolong apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu, dikomunikasikan dengan hati yang lemah lembut. Pasti itu akan tersampaikan di telinga mereka dengan nyaman di hati. Ya, tapi seringkali kita lupa gitu ya, misalnya kita minta tolong sama suami gitu, terus suami akhirnya menolong kita. Kadang mungkin tanpa sadar kita bilang gini, tumben, sekarang nolong, coba sih aku mau lihat berapa lama lagi. Atau kalau misalnya suami kita belum menolong gitu ya, apa yang kita mintain bantuan. Terus misalnya kita bilang dengan bahasa Surabayaan, saya bilang, pancet ae ngomong memang angel, minta tolong pancen angel. Wis tahu ngangkat galon aku ndak kuat kok gak gelem diangkat nih. Misalnya begitu. Nah, itu bukanlah perkataan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Mari kita komunikasikan kepada suami, supaya mereka juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan nyuruh suami kita jadi dukun yang bisa menangkap diamnya kita, ibu-ibu. Mereka juga butuh kita ngomong apa yang kita butuhkan. Kadang mungkin diam kita berharap dia bisa membaca pikiran kita. Ya, tidak bisa. Kita harus menyampaikan apa yang kita butuhkan dengan komunikasi yang baik. Di camp kan kita sudah belajar ya, di 1 Petrus 3 ayat 4 gitu ya. Kalau biasanya di sesi teman pewaris kasih karunia, saya bacakan,
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan manusia batinia, seorang wanita yang berhikmat, seorang wanitanya Allah, seorang penolong yang punya hati Ezer, yang punya hatinya Allah, itu bersembunyi atau tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Dan itulah yang sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu yang terkasih, saya percaya pada saat roh Allah diam di dalam diri kita, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, semuanya adalah yang kudus dari Allah. Kita tidak akan lagi mengucapkan kata-kata yang kasar atau sinis atau nyindir ke suami gitu ya, tapi kata-kata yang membangun, yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita seperti Bu Petro itu ya, yang kepingin ditemenin, jangan terus ribut sama lelenya gitu. Kalau cara ngomongnya baik, tahu tempat, tahu waktu, tahu timing, tahu cara ngerayunya, maka Pak Petro saya percaya akan bisa menemani Bu Petro. Kadang kan kita wanita itu ngomongnya ndak enak gitu ya. Misalnya dia lagi sibuk ngurusi peternakan lelenya itu, terus misalnya cara kita komen, lele tok yang diurusi, aku ndak ditengok, pancet ae, tidur sana sama lele. Nah, kadang ucapan-ucapan itu tuh bukan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kita perlu semakin menjadi wanita yang indah di hadapan Tuhan, yang semakin berhikmat, kita menyadari fungsi kita sebagai penolong yang sepadan, kita pegang janji perkawinan kita di hadapan Tuhan, kita akan setia kepadanya dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit gitu ya. Dan dengan seperti itu, kita akan terus membawa hidupnya Allah bagi pasangan, bagi anak-anak. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita terus bertumbuh, kita terus belajar, kita terus-menerus menimba dari Sang Firman sendiri untuk menjadi istri yang cakap. Menjadi istri yang cakap, yang lebih berharga daripada permata. Dan itulah yang indah di mata Tuhan. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes, engkau ajaib, yes, yes, yes. Selamat berkarya, teruslah membawa hatinya Allah di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Engkau sendiri yang telah membentuk kami ini menjadi para wanita-Mu, para wanita pembawa kehidupan bagi generasi kami semua. Tuhan ciptakan diriku mulia, membawa kehidupan, penolongnya sepadan, menjadi cermin kemuliaan Allah, serupa dengan Kristus, setiap karakternya. Firman Tuhan memenuhi relung hatiku, hidup kudus karena ku mengasihi Yesus. Tundukkan diri untuk membawa kehidupan, salurkan kasih karunia Tuhan. Jadikan diri ini jembatan kasih-Nya, membawa hidup bagi generasi Kristus, selalu taat kebenaran firman Tuhan. Wanita beriman yang membawa kehidupan. Tuhan ciptakan diriku mulia, membawa kehidupan.
berikan diri ini jembatan kasihnya, membawa hidup bagi generasi Kristus, selalu taat kebenaran firman Tuhan, wanita berhikmat yang membawa kehidupan. Brothers sisters, terima kasih atas segala kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Di CFM Jogja Online, kita memuji Tuhan bersama, kita rasakan hadirat Tuhan bersama. Dan untuk itu, marilah kita tuh bersama satukan hati kita untuk menyampaikan pujian kita, syukur kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk merasakan hadirat-Mu pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan, campur tangan-Mu telah menyertai kami. Roh Kudus-Mu telah mendampingi kami mulai dari awal hingga akhir di dalam acara kami. Terima kasih atas berkat-Mu, sukacita-Mu yang telah Kau berikan dan curahkan bagi kami. Biarlah kami terus melangkah bersama-Mu Tuhan di dalam setiap saat hidup kami. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang besar. Dan itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan kepadamu Allah Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama, yaitu Allah Putra yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang lembut hati, biarkanlah penyertaan-Mu, doa yang telah Engkau siapkan bagi anak-anak-Mu, selalu mengiring kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.